Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Melia Alamanda, NIM 2018 11 215. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai teknik tegangan tinggi, di mana pada pembahasan pertama saya akan membahas teknik pembangkitan dan pengukuran tegangan tinggi arus bolak-balik. Tegangan tinggi arus bolak-balik itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tegangan tinggi arus bolak-balik dengan frekuensi rendah dan tegangan tinggi arus bolak-balik dengan frekuensi tinggi, di mana pengujian menggunakan tegangan tinggi arus bolak-balik frekuensi rendah diperlukan untuk menyelidiki apakah peralatan listrik yang terpasang pada jaringan tegangan tinggi dapat menahan tegangan yang melebihi tegangan operasinya untuk waktu terbatas. Kemudian, peralatan yang digunakan untuk membangkitkan tegangan tinggi bolak-balik adalah dengan menggunakan transformator. Nah, yang biasanya digunakan itu adalah transformator pengujian atau testing transformator. Nah, trafo itu adalah peralatan atau piranti listrik yang dapat dipergunakan untuk mengubah energi listrik yang satu ke energi listrik yang lain, di mana dapat di mana tegangan keluarannya itu dapat dinaikkan atau diturunkan oleh piranti ini sesuai kebutuhan. Nah, berdasarkan penggunaannya, trafo itu ada trafo daya. Trafo daya biasanya itu terletak di gardu induk, itu ada step up dan step down, kemudian trafo distribusi, trafo yang terhubung dengan beban, dan trafo proteksi serta trafo pengukuran. Kemudian transformator uji. Transformator uji, adapun karakteristik dari trafo uji dan trafo tegangan itu adalah perbandingan lilitan trafo uji lebih besar dibandingkan dengan trafo tenaga. Kemudian kapasitas kilovolt ampernya lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas trafo tenaga. Hanya trafo satu fasa yang digunakan dan biasanya terminalnya atau ujung lilitannya ditahankan atau di ground. Terus pada waktu merencanakan isolasi untuk trafo penguji hanya diperhitungkan isolasi terhadap tegangan penguji maksimum. Kemudian ada pun kegagalan pada isolasi udara, di mana kegagalan peralatan listrik pada waktu sedang dipakai disebabkan oleh kegagalan isolasi dalam menjalankan fungsinya sebagai isolator tegangan tinggi. Nah, biasanya kegagalan isolasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain isolasi tersebut sudah dipakai untuk waktu yang lama, kerusakan mekanis, berkurangnya kekuatan dielektrik, dan karena tegangan lebih. Kemudian ada pun fenomena-fenomena tegangan tinggi. Di sini ada skin effect, di mana skin effect itu adalah gejala ketidaksamarataan arus yang mengalir dalam suatu penghantar yang dialiri arus bolak-balik. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya frekuensi pada arus yang mengalir tersebut. Kemudian ada corona effect, di mana corona effect itu adalah suatu fenomena atau gejala, yaitu jika pada pengujian adanya suara desis sebelum terjadi breakdown voltage. Nah, biasanya itu pada jaringan transmisi corona berwarna biru keunguan. Nah, corona efek ini eh, fenomena adalah fenomena yang terjadi pada peralatan tinggi yang disebabkan karena terjadinya suatu pelepasan muatan bermula pada suatu permukaan saluran. Bila nilai buat medan listrik pada permukaan saluran itu melampaui nilai kuat medan udara di sekitarnya. Terus ada spark over, di mana spark over itu adalah percikan bunga api. Jadi dia itu percikan bunga api listrik, di mana spark over tidak merambat melalui permukaan, baik udara ataupun minyak. Terus ada flashover, di mana flashover itu adalah loncatan api listrik. Nah, loncatan tersebut memiliki ciri-ciri merambat pada permukaan isolasinya, yaitu pada isolasi padat. Nah, kemudian ada partial discharge. Peristiwa ini adalah peristiwa pelepasan atau loncatan api yang rongga dalam atau permukaan bahan isolasinya itu
sebagai akibat adanya beda potensial yang sangat tinggi dalam isolasi tersebut. Nah, partial discharge itu juga dapat didefinisikan sebagai akibat dari konsentrasi elektrikal stres pada suatu isolasi di dalam atau permukaan isolasinya. Nah, isolasi ini adalah bahan yang digunakan atau dipakai untuk mengisolasi suatu benda tertentu dari nilai besaran listrik. Kemudian ada insulasi. Nah, insulasi ini berfungsi sebagai pelindung konduktor yang memiliki beberapa fungsi seperti menghalau sinyal radio frekuensi, mengurangi problem skin effect, dan isolasi tegangan. Kemudian ada dielektrik, di mana dielektrik adalah kekuatan dielektrik, yaitu batas maksimal suatu material isolasi dalam menahan kekuatan medan listrik yang melewati isolasi tersebut. Nah, singkatnya dia itu kemampuan isolasi untuk menahan tegangan tembus dalam waktu yang tak terbatas. Kemudian ada tegangan tembus, di mana tegangan tembus sendiri adalah peristiwa apabila medan magnet dinaikkan, tegangannya itu kan akan terus naikkan. Nah, atom-atomnya itu yang akan terionisasi dan sampai batas kemampuan isolator tersebut menahan tegangan, maka isolator tersebut berubah menjadi konduktor. Nah, kemudian ada ionisasi, di mana ionisasi adalah proses munculnya ion di sekitar elektroda karena meningkatnya tegangan yang diterapkan. Nah, tegangan yang menyebabkan elektron keluar untuk pertama kalinya disebut dengan tegangan insepsi. Kemudian ada proses deionisasi, di mana proses deionisasi adalah kebalikan dari proses ionisasi. Proses ini terdiri dari kehilangannya elektron dengan cara rekombinasi penggabungan atau attachment rangkaian pengujian. Kemudian di sini ada rangkaian pengujiannya. Di rangkaian pengujiannya ini terdapat PSC. PSC adalah power supply cable. Power supply cable ini merupakan sumber dari PLN sebesar 220 volt. Nah, dari PSC akan masuk ke CU. CU ini adalah control unit, di mana control unit ini adalah reguler untuk mengatur tegangan yang masuk ke dalam rangkaian. Kemudian ada dari CU ini masuk ke namanya trafo uji. Nah, trafo uji ini, pada trafo uji ini dari lilitan primernya A kecil dan X ini akan menginduksi lilitan sekundernya. Nah, dari trafo sini dia akan menuju ke CLR. CLR ini adalah current limit resistance. Nah, dari current limit resistance ini fungsinya untuk membatasi arus yang akan masuk ke rangkaian. Dari CLR menuju ke RCD. RCD adalah resistor kapasitor divider, yaitu fungsinya untuk membagi tegangan kapasitif. Nah, dari RCD ini diparalelkan dengan HVD, di mana HVD ini adalah high voltage divider. High voltage divider ini adalah alat untuk mengukur tegangan breakdown atau tegangan sekundernya. Kemudian dari CLR sini terhubung ke spaceball current. Di spaceball current limit ini adalah resistor untuk membatasi arus maupun tegangan yang masuk ke spaceball-nya. Nah, kemudian selesai pengujian tersebut kemudian diukur menggunakan HVD-nya. Setelah itu saya akan membahas pengujian tegangan tembus, isolasi udara, tegangan AC. Nah, kemudian ada tegangan tembus, di mana tegangan tembus adalah peristiwa apabila medan magnet dinaikkan, tegangan akan terus-menerus dinaikkan, maka atom-atom akan terionisasi dan sampai batas kemampuan isolator tersebut menahan tegangan, maka isolator tersebut berubah menjadi konduktor. Nah, jika terdapat dua buah elektroda yang dipisahkan oleh udara dengan beda potensial yang cukup tinggi, yaitu melebihi tegangan tembus, maka akan timbul yang dinamakan flashover-nya itu. Nah,
Kemudian jika terdapat dua buah elektroda berbentuk bulat dipisahkan dengan udara dan jarak yang cukup besar, memiliki tegangan yang tinggi sehingga memungkinkan terjadinya corona effect yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian masuk ke karakteristik tegangan tembus isolasi udara dengan AC variasi-variasi elektroda. Perbedaan nilai tegangan tembus pada elektroda bola dan elektroda jarum. Nah, perbedaannya itu pada elektroda jarum yang mana secara geometri elektroda jarum mempunyai ujung yang runcing sehingga rapat muatannya lebih besar. Maka elektroda jarum ini akan lebih mudah untuk melepaskan elektron dan memerlukan energi yang lebih kecil untuk proses ionisasi sehingga untuk terjadinya tembus lebih mudah. Sedangkan pada elektroda bola yang mempunyai permukaan halus dan penampang yang lebih besar akan lebih sulit melepaskan elektron sehingga diperlukan energi yang lebih besar untuk mengawali proses ionisasinya. Kemudian pada pengujian tegangan tembus isolasi udara dengan variasi elektroda ini terdapat perbedaan nilai dengan tegangan tembusnya. Nah, adanya perbedaan nilai tegangan tembus ini didasari karena bentuk elektrodanya, di mana semakin kecil, kasar, dan runcing bentuk elektrodanya, maka energi yang diperlukan semakin kecil, sehingga tegangan yang diterapkan juga akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin besar dan halus bentuk elektrodanya, maka energi yang diperlukan semakin besar, sehingga tegangan yang diterapkan juga akan semakin besar. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu teknik pembangkitan dan pengukuran tegangan tinggi arus searah dan pengujian tegangan tembus isolasi udara tegangan DC. Nah, tegangan tinggi itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada tegangan tinggi normal, di mana tegangan tinggi normal adalah tegangan yang ditahan oleh sistem tersebut untuk waktu tidak terbatas, dan tegangan tinggi lebih atau gangguan, di mana tegangan tinggi lebih atau gangguan ini hanya dapat ditahan oleh sistem dalam waktu terbatas. Kemudian ada tipe pengujian, di mana pada pengujian merusak ini ada Whitestone test, di mana Whitestone test ini jika sebuah tegangan tertentu diterapkan untuk waktu tertentu dan bila tidak terjadi lompatan api, maka pengujian tersebut dianggap memuaskan. Kemudian ada discharge test, yaitu pengujian pelepasan, di mana tegangan akan dinaikkan sehingga akan terjadi pelepasan pada benda yang akan diuji. Nah, pada discharge test ini tegangannya lebih tinggi dari tegangan ketahanannya dan dapat diuji dalam keadaan kering maupun basah. Kalau breakdown, pengujian kegagalan isolasi di mana tegangan akan dinaikkan sampai terjadi kegagalan atau sampai mencapai angka maksimum di dalam benda yang akan diujinya itu. Kemudian ada pengujian tidak merusak, di mana pengujian tidak merusak atau non-destruktif ini ada pengukuran tahanan isolasi, yaitu untuk mengetahui nilai tegangan isolasi pada trafo. Kemudian ada pengukuran faktor daya elektrik, yaitu untuk mengetahui laju penurunan kualitas tegangan isolasi pada suatu peralatan. Terus ada pengukuran corona, yaitu ketika terjadi suatu pelepasan muatan pada permukaan dari suatu konduktor, bila medan listrik pada suatu penghantar konduktor melampaui batas tertentunya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pengujian tegangan tembus isolasi cair. Nah, isolasi cair ini adalah isolasi cair pada peralatan tegangan tinggi, digunakan untuk memisahkan dua atau lebih penghantar listrik yang bertegangan sehingga antara penghantar-penghantar tersebut tidak terjadi lompatan listrik atau percikan atau breakdown voltage. Nah, ada beberapa alasan isolasi cair ini digunakan, yaitu dikarenakan isolasi cair ini memiliki kerapatan 1000 kali atau lebih dibandingkan dengan isolasi gas. Kemudian isolasi cair juga akan mengisi celah atau ruang yang akan diisolasi karena dia bersifat cair. Kemudian ada isolasi cair itu cenderung akan memperbaiki sendiri atau self-healing jika terjadi pelepasan muatan atau discharge. Kemudian ada kekuatan dielektrik, di mana isolasi yang baik itu harus memiliki nilai kekuatan dielektrik yang besar,
Semakin besar nilai kekuatan dieelektrik suatu isolasi, menandai bahwa isolasi tersebut semakin bagus. Kemudian kekuatan dieelektrik itu adalah ukuran kemampuan suatu material untuk dapat menahan tegangan tinggi tanpa menimbulkan terjadinya tembus tegangan. Nah, kekuatan dieelektrik ini bergantung pada sifat atom dan molekul isolasi tersebut. Kemudian ada syarat-syarat isolasi cair yang layak, yaitu agar dapat dikatakan layak, pakai isolasi cair atau isolasi minyak harus memenuhi syarat-syarat yang telah distandarisasi oleh lembaga kelistrikan menurut syarat IIC atau SPLN, standar PLN, di mana beberapa parameternya itu diantaranya ada minyaknya itu harus jernih, kemudian massa jenisnya, tegangan tembus, viskositas kinematiknya, kemudian titik nyalanya, titik tuang, angka kenetralan, korosi belerang, faktor kebocoran, stabilitas atau ketahanan, kemudian kandungan airnya, tahanan jenis, tegangan permukaan, dan kandungan gasnya. Itu semua merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih isolasi cair yang layak. Kemudian ada jenis-jenis isolasi cair, di mana pertama itu ada minyak isolasi mineral. Nah, ini itu adalah minyak isolasi yang bahan dasarnya itu berasal dari minyak bumi yang diproses dengan cara destilasi. Kemudian ada minyak isolasi nabati, di mana minyak nabati merupakan isolasi minyak yang terbuat dari bahan nabati, seperti minyak kelapa sawit, minyak biji jarak, minyak jagung, dan minyak nabati lainnya. Nah, penggunaan minyak nabati sebagai isolasi cair ini didasari dari penggunaan minyak mineral yang semakin lama ketersediaannya di bumi itu semakin menipis, serta minyak nabati aman karena tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, serta terbilang mudah untuk didapatkan. Kemudian ada minyak isolasi sintesis, di mana minyak isolasi ini diolah dengan proses kimia untuk mendapatkan karakteristik yang lebih baik. Nah, penggunaan minyak isolasi mineral itu masih memiliki keterbatasan karena memiliki sifat yang mudah beroksidasi dengan udara. Nah, selain minyak-minyak isolasi yang disebutkan ini, sebenarnya masih ada minyak-minyak lain yang bisa digunakan seperti minyak hewani dan lainnya. Namun dalam proses pembuatannya itu cukup sulit sehingga sampai sejauh ini masih minyak-minyak ini yang dipakai. Kemudian ada penyebab kegagalan pada material isolasi cair, di mana teori kegagalan murni atau elektronik yang merupakan perluasan teori kegagalan dalam gas, yaitu dalam proses kegagalan yang terjadi dalam zat cair dianggap serupa dengan yang terjadi dalam gas. Kemudian ada teori kegagalan gelembung udara atau kavitasi, di mana adanya gelembung udara dalam cairan merupakan awal dan penyebab kegagalan total dari zat cair. Dengan adanya gelembung pada zat cair dan tercampurnya material isolasi cair. Kemudian ada teori kegagalan bola cair, di mana ketidakmurnian yang tidak stabil dalam medan listrik, misalnya bola-bola air, dapat merupakan jembatan bertahan rendah di antara elektroda dan dapat mengakibatkan kegagalan. Kemudian ada kegagalan ketidakmurnian padat, di mana ketidakmurnian itu misalnya butiran penghantar padat dapat menyebabkan pembesaran medan listrik setempat apabila medan dalam zat cair melebihi nilai kritis titik tertentu, maka di tempat itu zat cair akan gagal dan dapat menyebabkan kegagalan total. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pengujian tegangan tembus ketidakmurnian isolasi cair. Nah, di sini ada penyebab kegagalan isolasi cair, di mana diantaranya adalah isolasi tersebut sudah lama dipakai, terus berkurangnya kekuatan dieelektrik, dan karena isolasi tersebut dikenakan tegangan lebih. Kemudian ketidakmurnian isolasi cair itu misalnya kayak minyak trafo telah digunakan dalam waktu yang cukup lama, akan mengalami perubahan komposisi atau susunan kimia. Selain itu juga akan mengalami perubahan sifat fisik maupun mekanisnya.
Nah, hal ini disebabkan karena pengaruh tekanan dan suhu selama penggunaan dan juga kotoran-kotoran yang masuk ke dalam minyak trafo itu sendiri. Nah, minyak trafo bekas yang dikeluarkan dari peralatan biasanya eh, dibuang begitu saja. Bahkan ada yang dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses daur ulang yang benar. Nah, oleh karena itu akan lebih aman dan tepat apabila minyak trafo bekas didapat diolah kembali, yang didapat itu diolah kembali. Nah, terus pemburukan isolasi minyak itu adalah kualitas minyak isolasi itu kan akan semakin memburuk setelah minyak isolasi itu digunakan dalam waktu yang lama. Nah, hal ini itu terjadi karena kenaikan temperatur isolasi setelah peralatan beroperasi, kemudian penurunan kemurnian bahan isolasi, kemudian kontak dengan udara dan corona pada bagian-bagian peralatan yang runcing yang berdekatan dengan minyak isolasi, serta faktor alamiah lainnya. Seperti itu. Kemudian ada pemurnian isolasi minyak. Nah, jadi material yang mengotori minyak trafo itu kan antara lain ada partikel-partikel yang mengapung pada minyak dan partikel-partikel yang mengendap di dasar tangki. Nah, pada belitan dan pada intinya. Kemudian dengan adanya pengotoran, maka tegangan tembus minyak akan menurun dan ini berarti mengurangi umur dari pemakaian minyak tersebut. Nah, minyak trafo itu dapat terkontaminasi oleh berbagai macam eh, pengotor seperti kelembapan, serat, resin, dan sebagainya. Kemudian ada metode purifikasi minyak trafo untuk eh, menjernihkan kembali minyak yang terkontaminasi tersebut, di mana diantaranya ada pemanasan, terus ada sentrifugal, penyaringan, regenerasi, dan pengujian nilai BDV-nya. Nah, kemudian di sini ada metode reklamasi dan ekstraksi, di mana di sini ada reklamasi. Reklamasi itu adalah minyak trafo bekas, kan merupakan proses perubahan fisis minyak trafo bekas menjadi minyak trafo yang dapat dimanfaatkan kembali. Nah, yang mana bertujuan untuk membuang semua bahan pencemar yang tidak dapat larut, sehingga minyak dapat digunakan kembali untuk keperluan lain. Nah, reklamasi minyak pelumas bekas ini dapat dilakukan dengan proses ekstraksi. Nah, kemudian ekstraksi itu adalah suatu cara untuk memisahkan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan cairan pelarut atau solvent, di mana menggunakan solvent tertentu yang mempunyai daya melarutkan zat tersebut, sedangkan zat lain itu tidak ikut larut. Kemudian saya akan membahas mengenai pengaruh kontaminan partikel konduktor dan H2O terhadap tegangan tembus isolasi cair. Nah, di sini mekanisme tegangan tembus isolasi cair itu ada partikel padat, di mana pada partikel padat ini berasal dari endapan-endapan. Kemudian ada uap air atau moisture. Nah, air dan uap air ini jika terdapat medan listrik, maka molekul uap airnya itu yang terlalu memisah dari minyak dan terpolarisasi membentuk suatu dipol. Nah, jika jumlah molekul-molekul uap air ini banyak, maka akan tersusun semacam jembatan yang menghubungkan kedua elektroda, sehingga terbentuk suatu kanal peluahan kanal. Nah, kanal ini akan merambat dan memanjang sampai menghasilkan tembusan listrik. Kemudian ada gelombang gas. Gelombang gas ini merupakan kegagalan gelombang yang merupakan bentuk kegagalan isolasi zat cair yang disebabkan oleh gelombang-gelombang gas di dalamnya. Nah, adanya pengaruh medan yang kuat di antara elektroda, maka gelombang-gelombang gas dalam cairan tersebut akan memanjang searah dengan medan. Gelombang-gelombang tersebut akan saling menyambung dan membentuk jembatan yang mengawali terjadinya kegagalan. Kemudian, pengujian tegangan tembus arus bolak-balik pada isolator padat. Nah, di sini ada isolator jaringan tenaga listrik, di mana isolator jaringan tenaga listrik merupakan alat tempat menopang kawat penghantar jaringan
pada tiang-tiang listrik yang digunakan untuk memisahkan secara elektris dua buah kawat atau lebih agar tidak terjadi kebocoran arus atau leakage current atau lewat denyar atau flashover sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sistem tenaga listrik. Kemudian adapun bahan yang digunakan untuk isolator padat yaitu ada porselin atau keramik, gelas atau kaca, dan polimer. Nah, kalau pada porselin atau keramik itu merupakan bahan dielektrik yang paling sering digunakan pada isolator. Nah, hal ini terjadi karena porselin itu memiliki kekuatan dielektrik yang tinggi dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi udara di sekitarnya. Kekuatan mekanik porselen bergantung pada cara pembuatannya. Kemudian ada gelas atau kaca. Nah, isolator gelas ini lebih mudah daripada porselin, sedangkan karakteristik mekaniknya tidak jauh berbeda dari isolator porselin. Uh, Karakteristik elektrik dan mekanik dari isolator gelas ini bergantung pada kandungan alkalin pada isolator tersebut. Semakin tinggi kandungan alkalinya, maka kemampuan dielektrik isolator tersebut akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan isolator ini memiliki konduktivitas yang lebih tinggi. Kemudian ada polimer, di mana isolator polimer adalah isolator yang terbuat dari susunan beberapa monomer, membentuk suatu isolator sesuai dengan pembentukannya. Nah, isolator polimer yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah isolator polimer dari bahan dasar rubber dengan bahan pengisi atau filler silikon dan aluminium trihidrat yang disebut silicon insulation rubber atau disingkat dengan SIR. Kemudian ada pun faktor yang mempengaruhi kualitas isolasi pada isolator padat, yaitu ada faktor usia atau aging, thermal atau suhu, bahan tidak dapat mengkilap, bahan yang berlubang-lubang, dan polutan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran teknik tegangan tinggi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.